Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita pada pagi hari ini dan kita tetap dalam renungan pagi dan membahas tentang air mata dan sukacita. Saudaraku, kita akan melihat tentang kisah Yusuf ini, bahwa betul ketika kita ini menderita dalam kegelapan karena kebenaran, maka kelak kita akan menjumpai terang, kelak kita akan menjumpai sukacita. Itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan pagi ini kita akan membaca ulang dalam Kejadian yang ke-45 ayat yang ke-7 dan ke-8. Dikatakan, saudaraku yang kasih Tuhan, maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ini Yusuf menyampaikan perkenalannya kepada saudara-saudaranya yang telah menjual dia. Dia berkata bahwa Tuhanlah yang menyuruh dia ke sini. Dia katakan di ayat yang ke-8, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini yang terjadi tentang Yusuf mengalami satu kemuliaan setelah dia mengalami penderitaan. Dan pagi ini kita akan melihat ada dua sisi yang Yusuf alami, yaitu penderitaan dan kemuliaan. Yang pertama, saudaraku yang Tuhan, siapa Yusuf? Yusuf adalah orang yang dibenci oleh saudaranya. Dalam Kejadian 37 ayat yang keempat dikatakan, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Betapa sakit hatinya terjadi ketidakadilan di rumah, di mana orang-orang saudaranya tidak menyapa dengan ramah. Dikatakan, mungkin kasar, disapa tidak menjawab, dan lain sebagainya. Apakah Yusuf salah? Kalau ayahnya lebih mengasihi, itu keputusan ayahnya, bukan keputusan Yusuf. Dan seharusnya saudara-saudaranya tidak perlu membenci Yusuf. Tapi itu yang terjadi, bahwa dia dibenci, tidak ada keadilan dalam kehidupannya di rumahnya. Bahkan ketika dia mimpi, dia menyampaikan kepada saudara-saudaranya, mereka semuanya marah dan bahkan lebih daripada membenci lagi. Saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali kita mengalami penderitaan di tengah-tengah kita melakukan kebenaran. Tetapi itu harus terjadi. Dan tidak masalah saudara itu mengalami penderitaan di tengah-tengah kebenaran, saudaraku yang kasih Tuhan. Apa yang terjadi tentang Yusuf ketika menyampaikan kebenaran? Bukan menyapa saja dengan tidak ramah, tapi dia menyapa dengan melepas jubahnya dan memasukkan ke dalam sumur. Itu yang terjadi dalam Kejadian 37 ayat yang ke-23 sampai ke yang ke-28. Di mana Yusuf datang lalu ditangkap, dilepas jubahnya yang maha indah, dimasukkan ke dalam sumur. Itu penderitaan yang luar biasa. Bukan berhenti sampai di situ, bahkan Yusuf dijual sampai pada kota Mesir. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, cukup penderitaan itu, terpisah dari keluarganya, terpisah daripada orang yang mengasihinya, dan dia dijual. Ini saudaraku yang Tuhan yang terjadi. Tetapi apa saudaraku yang kasih Tuhan, ketika dia masuk dalam penjara atau dia menjadi budak, firman Tuhan jelas dikatakan dalam Kejadian 39 ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir ini. Jadi saudara, di tengah-tengah penderitaan, walaupun dia sudah dijual, tetapi yang jelas dikatakan Tuhan menyertai. Apa yang dibuatnya itu berhasil. Itu yang terjadi saudaraku, apa yang dibuatnya berhasil. Karena dia menderita di dalam kebenaran. Dia dalam kegelapan tapi dalam kebenaran. Sehingga terang itu akan datang. Karena orang yang menderita dalam kebenaran, Tuhan akan menyertai. Apa saja yang dibuatnya itu berhasil. Ini yang disebut saudaraku, di dalam air mata ada sukacita.
ketika kita melakukan hari ini. Mungkin ada orang yang tidak membuat saudara melakukan sesuatu yang tidak enak dalam hidup saudara, atau ketidakadilan dalam hidup saudara. Ketika saudara masih tinggal atau hidup dalam kebenaran, tidak perlu khawatir, karena Tuhan akan menyertai hidupmu. Dan apa yang kau kerjakan akan berhasil. Itu saudaraku yang Tuhan yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Jangan takut melakukan kebenaran walaupun menderita, karena di situ Tuhan menyertai hidupmu. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, biar kami tetap melakukan kebenaran walaupun dalam penderitaan sekalipun. Karena kami tahu Engkau Yesus Kristus menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.